Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Nathaniel Valentino, akan melayani persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 16 November 2020. Saya percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan saudara, baik dalam suka maupun duka, dari dulu, kini, dan selamanya. Mari saudaraku, kita muliakan Tuhan kita dengan menyanyikan NKB 126, Tuhan memanggilmu. Saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hikmat-Mu kepada kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudaraku, salah satu misi Allah yang diwariskan kepada kita adalah menegakkan keadilan. Ketika kita berbicara tentang keadilan, seringkali orang berpikir bahwa keadilan berarti semua orang menerima hal yang sama. Tidak, itu bukan keadilan. Itu kesetaraan. Keadilan itu digambarkan ibarat 3 orang yang tinggi badannya berbeda-beda sedang menonton pertandingan baseball. Tetapi ada tembok besar yang menghalangi pandangan mereka. Orang pertama bisa melihat pertandingan baseball itu karena badannya tinggi, melampaui tembok besar yang menghalangi mereka. Orang kedua tingginya setengah orang pertama. Jadi ia hanya bisa melihat tembok. Sedangkan orang ketiga lebih pendek lagi. Tingginya hanya separuh orang kedua. Dan jelas orang ketiga tidak bisa melihat pertandingan baseball sama seperti orang kedua. Kita memiliki 3 buah kotak kayu yang bisa mereka pakai sebagai undakan supaya mereka bisa menonton pertandingan baseball itu. Agar semua dapat menonton, maka kita harus memberikan kotak kayu yang kita miliki ini pada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Orang pertama tidak kita berikan
karena ia sudah cukup tinggi dan bisa menonton baseball melampaui tembok yang menghalanginya. Orang kedua, kita berikan satu kotak saja sebagai pijakan, dan dengan satu kotak itu ia berhasil menonton pertandingan baseball melampaui tembok yang menghalanginya. Orang ketiga, kita berikan dua kotak karena ia lebih pendek, dan barulah ia bisa menonton pertandingan baseball itu. Inilah yang disebut dengan keadilan, seperti yang dilakukan oleh Sang Tuan kepada ketiga hambanya. Ia tahu mana hamba yang sanggup mengolah 5 talenta dan mana yang sanggup mengelola 1 talenta. Inilah yang mesti kita coba terapkan dalam keseharian kita, setidaknya di dalam lingkungan keluarga kita. Bertindak adil kepada istri atau suami atau anak-anak kita. Mengapa demikian? Karena Kristus pun telah berlaku adil kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk terus menerapkan keadilan setiap hari. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ketika kami beristirahat dan ketika kami bangun pagi dan bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami melalui persekutuan doa pagi pada hari ini. Semuanya itu kami alami karena kasih-Mu yang besar terhadap kami. Engkau sekali lagi mengingatkan kami hari ini untuk bertindak adil di dalam setiap hari kerja dan kehidupan kami. Kami mengakui bahwa kami ini penuh dengan kelemahan. Kami terkadang tidak bisa berlaku adil kepada sesama kami. Tetapi melalui Roh Kudus kami percaya Engkau akan menuntun kami sehingga kami dapat menerapkan keadilan menurut keadilan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami menaikkan doa syafaat bagi sahabat-sahabat kami, terkhusus mereka yang masih berjuang dengan sakit penyakitnya. Kiranya Engkau kuatkan hati dan pikiran mereka, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dan percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami maupun simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang sudah lanjut usia. Kami percaya bahwa Engkau akan menjadi sahabat bagi mereka, menjadi teman di tengah kehidupan sehari-hari mereka, agar mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu mendatangkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak muda di gereja kami, bagi mereka yang sedang bergumul dengan lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan bukakan peluang bagi mereka, supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarir dan berkarya di dunia ini melalui pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Dan biarlah melalui pekerjaan itu tanda-tanda kerajaan Allah dapat dinyatakan di dunia ini melalui karya mereka. Juga bagi anak-anak muda yang masih terus berjuang untuk mencari pasangan hidup, kami percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup mereka adalah rancangan yang damai sejahtera, yang baik. Dan biarlah apa yang mereka rencanakan itu bisa selaras juga dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalaupun mereka menemukan orang yang pantas dan yang cocok, biarlah itu adalah orang yang juga percaya dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi siswa-siswi, baik di tingkat pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa. Mereka sekarang sedang belajar dengan cara yang berbeda, pembelajaran jarak jauh. Berikanlah hikmat kepada mereka agar mereka dapat beradaptasi dan tetap memperoleh pengetahuan
di tengah proses pembelajaran yang berbeda ini. Juga bagi para guru dan dosen dalam mendidik dengan cara-cara yang berbeda, agar apa yang mereka persiapkan itu tetap dapat disampaikan dengan sangat baik kepada siswa-siswi maupun mahasiswa mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami agar kami dapat berbuat kasih kepada sesama kami dan terus percaya kepada rancangan Tuhan yang baik atas kehidupan kami. Biarlah apa yang kami katakan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, dan apa yang kami kerjakan di dunia ini selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudaraku, marilah kita memulai kehidupan kita sehari-hari dengan mengupayakan keadilan di lingkup kehidupan keluarga kita. Saudaraku, mari kita memuji nama Tuhan sebelum kita mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini dari NKB 126, Tuhan memanggilmu, bait yang kedua. Saudaraku, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di persekutuan doa berikutnya. Tuhan memberkati.